Sumedang, pernah dengar kan julukan pewaris mahkota Pajajaran? Kedengarannya agung banget ya. Tapi, apa sih sebenarnya kisah di balik itu semua? Nah, ini tuh kayak teka-teki sejarah gitu loh, tentang runtuhnya sebuah kerajaan besar dan gimana warisannya bisa tetap hidup. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya aja. Kenapa sih harus Sumedang? Dari sekian banyak wilayah di Tatar Sunda, kok bisa justru kota ini yang menyandang gelar penerus kerajaan Pajajaran yang legendaris itu? Nah, jawabannya bakal membawa kita mundur ratusan tahun ke satu momen yang benar-benar menentukan nasib tanah Pasundan. Sip, untuk memecahkan misteri ini, kita mesti mulai dari akarnya dulu. Dari zaman ketika kerajaan Pajajaran masih berkuasa penuh dan peran Sumedang di peta politik saat itu, wah, sangat berbeda. Faktanya begini, Sumedang itu awalnya bukan pusat kekuasaan. Selama berabad-abad, wilayah ini tuh cuma bagian dari kerajaan yang jauh lebih besar, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran. Kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, jejaknya bahkan sampai ke masa kerajaan Sunda kuno seperti Tarumanegara. Jadi ya, Sumedang ini bagian dari sebuah cerita yang panjang banget. Dan sekarang, kita sampai di titik baliknya. Sebuah peristiwa yang super dramatis yang akan mengubah takdir Sumedang untuk selamanya dan melahirkan seorang pewaris yang sama sekali nggak terduga. Tahun 1579. Coba deh, ingat-ingat baik-baik tahun ini. Inilah momen di mana semuanya berubah. Momen ketika peta kekuasaan di Jawa bagian barat itu ibaratnya digambar ulang dari nol. Nah, di tahun inilah setelah berdiri gagah selama berabad-abad, kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh. Serangan yang gak henti-hentinya dari Kesultanan Banten di pesisir berhasil meruntuhkan pertahanan terakhirnya. Jadi, gimana ceritanya warisan ini bisa pindah tangan? Gini, waktu ibu kota Pakuan jatuh, para bangsawan Sunda yang tersisa itu melarikan diri ke pedalaman timur, menuju wilayah Sumedang Larang. Di sanalah mereka menyerahkan simbol-simbol kebesaran Pajajaran, termasuk mahkota pusaka, kepada penguasanya, Prabu Gesan Ulun. Nah, ini penting banget ya. Ini bukan sekedar penyerahan kekuasaan. Ini adalah sebuah amanah untuk melanjutkan identitas dan kebudayaan Sunda. Sejak saat itu, Sumedang Larang menjadi pusat baru dan penerus sah dari warisan Pajajaran. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ. Menjadi pewaris itu bukan akhir dari cerita loh. Justru, ini baru awal dari sebuah perjuangan yang jauh lebih berat, yaitu menjaga api identitas Sunda tetap menyala di tengah tekanan kekuatan-kekuatan baru yang jauh lebih besar. Awalnya, Sumedang Larang itu ibarat benteng terakhir kemerdekaan Sunda. Tapi, pada awal abad ke-17, datang gelombang pengaruh baru dari Kesultanan Mataram di timur. Sumedang pun ya mau nggak mau harus beradaptasi, berubah dari kerajaan merdeka menjadi sebuah kabupaten. Gelar penguasanya pun ganti dari Prabu menjadi Bupati. Transformasi ini adalah sebuah pertaruhan besar. Para pemimpin Sumedang harus jadi diplomat yang ulung, menyeimbangkan tekanan politik dari Mataram sambil secara diam-diam terus melestarikan bahasa, seni, dan tradisi Sunda. Jadi, meski status politiknya turun, yang terpenting, identitas budayanya berhasil dipertahankan dengan kuat. Era-era penuh tantangan pun datang silih berganti. Setelah Mataram, datang masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa kopi yang mereka terapkan itu membawa penderitaan besar, tapi juga membentuk karakter masyarakat yang ulet dan tangguh. Lalu, saat Indonesia berjuang untuk merdeka, pegunungan di Sumedang kembali menjadi basis bagi para pejuang gerilya. Semangat perlawanan dan kemandirian warisan Pajajaran seolah hidup kembali. Sumedang benar-benar ditempa dan diuji oleh sejarah. Oke, lalu apa arti semua sejarah ini buat Sumedang yang kita kenal sekarang? Mari kita lihat bagaimana warisan besar itu hidup dan berkembang di dunia modern. Inilah wajah modern sang pewaris. Sumedang hari ini adalah pusat kebudayaan Sunda yang sangat hidup. Mereka punya identitas kuliner yang mendunia. Ayo, siapa sih yang tidak kenal tahu Sumedang? Di saat yang sama, pembangunan modern terus melaju dari Waduk Jati Gede hingga Jalan Tol Cisumdawu. Bahkan hari jadinya yang diperingati setiap 22 April adalah sebuah penghormatan pada tonggak sejarah pemerintahannya. Ini adalah potret keseimbangan yang luar biasa antara kemajuan zaman dan akar sejarah yang dalam. Pada akhirnya, Sumedang itu lebih dari sekedar sebuah kabupaten. Ia adalah simbol keberlanjutan sejarah Sunda. Sang pewaris yang berhasil menjaga nyala api warisan Pajajaran tetap hidup hingga hari ini, membuktikan bahwa sebuah mahkota tidak selalu terbuat dari emas, tapi juga bisa terbuat dari ketahanan budaya dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.